Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tak henti-hentinya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga, hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari terus kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai baginya. Kita katakan Ketiga yang Esa. Menyembahmu yang kudus.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 30, ayat 7 sampai dengan 12. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gideon Sutrisno. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah gembalaku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami. Dan Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, saya memberi tema khotbah pada hari ini adalah semua baik. Beragam persoalan bisa menimpa siapa saja, baik kita yang berkecukupan maupun kita mungkin yang kekurangan. Atau bagi mereka yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda, pemimpin atau bawahan. Selama hidup di dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya permasalahan hidup. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya berbagi sebuah ilustrasi. Ada seorang pangeran di sebuah kerajaan tentunya. Pangeran ini punya hobi yaitu berburu. Suatu ketika pangeran ini berburu dan biasanya seorang pangeran ini didampingi oleh seorang ajudan. Singkat cerita, pangeran ini mendapatkan buruannya. Dia incar buruannya itu. Kemudian dia tarik anak panah. Dan ketika dia tarik anak panah, tidak disengaja ujung anak panah itu mengenai salah satu jarinya. Dan jarinya putus. Kemudian sang pangeran ini balik bersama ajudannya. Diketahuilah oleh sang baginda raja. Begitu marahnya baginda raja. Dan dia memanggil sang ajudan itu. Karena dianggap tidak dapat mendampingi. Tidak dapat memproteksi anaknya. Dan setelah itu menjatuhi hukuman kepada sang ajudan. Hukuman tidak main-main, yaitu hukuman mati. Sang pangeran memang suka berburu. Kemudian esok harinya, meskipun luka masih memerah, dia tetap ingin berburu. Dan kali ini sang pangeran didampingi oleh ayahnya. Mereka berburu berdua. Tidak disengaja mereka tersesat. Di lokasi tempat mereka tersesat, ada sekelompok suku yang sedang mengadakan pesta. Dan mereka lagi mencari yang namanya korban. Tidak disangka, seorang pangeran dan raja ini pun tertangkap oleh mereka. Sang raja dan juga sang pangeran akhirnya diikat dan akan dijadikan korban bagi mereka. Melihat hal ini,
sang pangeran dan juga sang raja pun sedih. Tetapi apa boleh buat? Mereka kedua tertangkap. Suku ini memiliki kebiasaan. Ketika mereka sebelum mengorbankan korban daripada entah itu manusia maupun binatang, mereka cari yang tidak bercacat. Sebelum sang pangeran dan juga raja menjadi korban, ada tim yang untuk melihat apakah mereka berkenan bagi dewanya. Ketika dilihat sang raja, ternyata dia tidak layak untuk dikorbankan. Karena raja memiliki bekas luka di telinga sebelah kanan. Sehingga sang raja gagal untuk dikorbankan. Begitu juga dengan sang anak, yaitu sang pangeran. Ketika dilihat, ternyata sang pangeran pun cacat dan tidak layak dikorbankan. Karena jari atau salah satu jari dari pangeran ini terputus akibat pangeran berburu dan salah tarik anak panah. Dari cerita ini, kita dapat melihat bahwa sang pangeran dan juga raja tidak layak dikorbankan. Apa yang terjadi kemudian? Sang pangeran teringat ajudannya. Begitu juga dengan sang raja. Ketika mereka dilepaskan, apa yang mereka pikirkan? Mereka dengan berburu-buru segera pulang karena takut sang ajudan telah dihukum mati. Kemudian mereka berdua langsung kembali kepada kerajaan, di kerajaannya. Akhirnya sang raja memeluk sang ajudan. Dia bersyukur karena apa yang dipikir oleh raja yang tadinya itu adalah buruk, yang tadinya itu adalah negatif, ketika anaknya terluka. Tetapi di sini, di sisi lain, justru karena luka itu, sang anak tidak menjadi korban daripada sebuah suku ini tadi. Melihat cerita ini, bahwa keadaan apapun yang kita alami, terlebih lagi kita adalah anak-anak Tuhan, semua baik adanya. Setiap orang terlepas dari status sosial, pendidikan, profesi, dan bahkan sebagai pelayan Tuhan pun tidak terluput dari yang namanya pergumulan dan persoalan. Setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tahu bahwa masalah, persoalan, sakit penyakit dapat dialami dan dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali seorang pelayan Tuhan pun. Dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, di situ juga diceritakan bahwa Yairus ini pun adalah seorang rohaniawan atau orang yang sudah melayani Tuhan. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sebagai pelayan Tuhan bukan berarti kita bebas dari yang namanya persoalan. Hal ini juga menimpa keluarga Yairus. Anak perempuannya sakit dan hampir mati. Segeralah ia datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkurlah ia di bawah kaki Tuhan. Namun dalam perjalanan ke rumah Yairus, ternyata Yesus harus menerobos orang banyak yang berdesak-desakan dan sangat mengalami penundaan atau ada interupsi
oleh seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang juga ingin disembuhkan oleh Yesus. Lalu terdengar kabar dari rumah Yairus bahwa anak perempuannya telah meninggal, sudah mati. Kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi. Pasti dalam hati kecilnya Yairus kecewa. Andai kata Yesus langsung saja datang ke rumahku, mungkin anakku sembuh. Andai saja Yesus tidak berhenti untuk menangani seseorang yang pendarahan selama 12 tahun ini, mungkin anakku bisa tertolong. Di dalam ayat yang ke-39b, di situ dikatakan, andai Yesus tidak berhenti, anakku pasti segera tertolong. Namun perkataan Yesus, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Memberi kekuatan pada iman Yairus. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar. Dan ini pun dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Kita kembali di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tuhan melalui Paulus hendak mengajarkan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang telah dipanggil Tuhan sesuai dengan rencananya. Pada kesempatan ini kita akan belajar ada 4 hal dari Roma 8 ayat 28. Yang pertama, kata turut bekerja. Pernyataan turut bekerja dalam terjemahan King James Version dan English Standard Version adalah work together. Sedangkan New International Version di situ hanya diterjemahkan work. Bahasa Yunani untuk pernyataan ini adalah synergeo. Yang artinya adalah be a fellow worker. Yaitu teman kerja. Yaitu cooperate, bekerja bersama. Lalu apa arti pernyataan ini? Yaitu Tuhan yang bekerja bersama atau turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Tuhan memelihara segala sesuatu sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Dikerjakan oleh Tuhan dan diperuntukkan untuk kemuliaannya sendiri. Kita bisa lihat di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada jasa baik manusia di dalam setiap unsur kehidupan manusia atau dalam keselamatan manusia. Yang kedua, yaitu kata dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa Yunani kata segala sesuatu adalah panta. Sedangkan kata mendatangkan ini memiliki arti membawa dari tempat lain. Apa yang dibawa? Yaitu kebaikan. Ini membuktikan bahwa selain pemeliharaan, Tuhan ini juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya dengan tujuan kebaikan.
Tentunya kebaikan bagi siapa? Bagi ciptaannya. Sebaliknya banyak orang berdosa yang tidak pernah mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi sesamanya. Hal yang ketiga, yaitu kata mengasihi dia. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah agapao ho theos. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan untuk kebaikan bagi siapa? Tentu saja Tuhan melakukannya bagi umat pilihannya yang mengasihi dia. Dengan kata lain, kebaikan yang telah dilakukan Tuhan ini diperuntukkan secara eksklusif. Sekali lagi, bahwa dengan kata lain, kebaikan yang dilakukan atau yang telah dilakukan Tuhan ini diperuntukkan secara eksklusif. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Keempat, yaitu kata terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa arti mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya? Kita bisa lihat di dalam bahasa Yunaninya yang digunakan adalah kletos. Yang berarti dipanggil atau diundang. Gitu ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa demikian? Karena sedikit yang meresponi panggilan tersebut. Orang yang terpanggil adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan. Orang yang berkata, ya Tuhan ini aku, jadilah padaku sesuai kehendak dan rencanamu. Bukan orang yang ketika Tuhan memanggil justru sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan sesuai dengan rencana Tuhan? Sesuai dengan ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rencana Tuhan adalah membuat orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Mari saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Ini berbicara mengenai karakter Kristus. Bukan berbicara ketika menjadi serupa dengan Kristus, kita kemudian melihat Yesus seseorang atau sosok anak tukang kayu, bahkan dia ikut menjadi tukang kayu, terus kemudian kita ikut menjadi tukang kayu. No. Di sini adalah mengenai atau berbicara mengenai karakter Kristus. Setiap kita bisa terpanggil dalam bidang yang berbeda-beda. Sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi intinya adalah yaitu dalam bidang apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, jalanilah itu dengan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kesuksesan kita bukan jadi apa kita di dunia ini. Namun apakah karakter Kristus, keserupaan kita dengan Kristus, itu melekat dalam profesi atau bidang yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang memiliki karakter Kristus.
Kalau kita jadi guru, jadi dokter, jadi pengusaha, atau apapun itu, milikilah karakter Kristus dalam diri kita. Karena dengan demikian kita sedang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita merenungkan Roma 8 ayat 28 ini. Apakah kita mampu melihat masalah adalah sesuatu yang tidak menakutkan bagi kita orang percaya? Bahkan sebaliknya, masalah itu diizinkan terjadi supaya kita dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati hidup kita. Karena selama kita dalam Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita atas kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, bahwa kami ketika menghadapi masalah dalam hidup kami tidak menjadi takut. Karena kami percaya bahwa setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau punya rencana indah. Karena rencana-Mu bagi kami orang percaya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penerus. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Segala pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga anakmu, Pastor
Gideon Sutrisno yang sudah Tuhan perkenankan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati anakmu senantiasa. Kiranya apapun yang telah disampaikan, dikabarkan, biarlah dapat diterima oleh kami semua dan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam setiap jalan hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya kami semua yang telah mendengarkan pesan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing dan membawa transformasi di dalam kehidupan kami yang mendengarkan sabda kebenaran-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selama ini tidak mampu, tidak sanggup untuk mengampuni sesama kami, memaafkan sesama kami, melupakan kesalahan mereka, kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, benar-benar kami diingatkan, ditegur, dan diberkati, supaya kami mengalami pembaharuan, perubahan sikap hidup untuk terus mengampuni satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni, mengasihi kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Bapak, menyerahkan seluruh pengurus gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati kami masing-masing pribadi. Baik para pastor, para majelis, penatua diakon, aktivis gereja ini Tuhan berkati kami. Biarlah kami satu hati untuk terus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja. Kiranya Tuhan juga berkati mereka masing-masing pribadi. Di dalam setiap pergumulan mereka hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau maha mendengar untuk menjawab setiap permohonan, seru doa mereka pada hari ini. Yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam keluarga mereka juga Tuhan Engkau berikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga mereka yang sudah bekerja, agar pekerjaan mereka makin melimpah lagi untuk menjadi saluran berkat bagi sesama mereka. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, Tuhan berkati studi mereka, masa depan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan melawat dan memberkati, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada hari ini di rumah mereka masing-masing, di gereja maupun yang ada di hospital. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, sentuh hati mereka, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan berkuasa atas hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu yang terus mensupport, mendukung kami di dalam berbagai pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalamnya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan, perkembangan gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus melawat kami, memberkati kami, memberi arahan petunjuk bagi kami, untuk terus melakukan tugas penatalan ini yang benar, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin tuntun kami semuanya, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan bukan untuk pribadi kami, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami dengan cara berbagai persoalan yang muncul dan terjadi di negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan menolong dengan cara-Mu ya Bapa. Baik di dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, agama, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan sanggup untuk memulihkan negeri kami ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan Engkau berkati. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di negeri ini dan mensejahterakan masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh malu, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati